Di cerita sebelumnya, kedatangan Rainbow Friends mendatangi tim Poppy Playtime bukan tanpa alasan. Mereka ingin adu mekanik untuk membuktikan siapakah tim terkuat di muka bumi. Adu mekanik yang cukup panjang pun terjadi di sana saat itu juga. Dan jujur Lee, Kapten juga kaget nih. Ternyata semua itu adalah skenarionya Poppy dan Red. Mereka yang berada di atas meja catur sedang memainkan taktik adu mekaniknya dan menjadikan anggota Rainbow Friends dan Poppy Playtime sebagai pionnya. Meski awalnya tim Poppy Playtime memimpin, namun akhirnya mereka pun harus menerima kekalahannya. Sehingga hasil dari ronde terakhirnya adalah seri. Masih belum nyerah, mereka pun akan melanjutkan adu mekanik itu. Di ronde ini, Hagiwagi kembali dipasangkan dengan Blue. Meskipun sama-sama terlukai, di sana mereka pun bersiap untuk memulai adu mekaniknya kembali. Mencoba untuk membuat Hagiwagi takut, Blue pun ngomong dengan bahasanya sendiri. Meskipun Hagiwagi yang gak ngerti apa yang diomongin si Blue itu, tapi dia tetap bersiaga. Lalu kemudian Blue pun melesat ke atas, berusaha untuk mengecoh. Dia pun melompat dan berputar-putar di dekat Hagiwagi. Sampai akhirnya dia menghempaskan jurusnya ke lantai. Beruntung, meskipun kaget, Hagiwagi bisa menghindari jurus itu. Nggak memberikan kesempatan, Blue kembali melesat ke arah Hagiwagi, lalu memberikannya jurus yang bertubi-tubi. Hagiwagi hanya bisa menangkis jurus-jurus itu. Mereka pun mundur cukup jauh ke belakang, hingga akhirnya mereka pun terhenti dengan posisi Hagiwagi yang menahan jurus si Blue. Dengan body Blue yang sebesar itu, Hagiwagi pun bisa gepeng dibuatnya nih gengs. Tapi tampaknya Hagiwagi pantang menyerah. Dia pun masih menahan jurus si Blue itu. Nggak lama berselang, Blue pun kembali memberikan hempasan-hempasan ke arah Hagiwagi. Kali ini Hagiwagi nggak cuma menangkis, dia pun sesekali membalasnya dengan jurusnya ke si Blue. Bukan cuma sesekali, sekarang Hagiwagi dan Blue pun saling beradu jurus. Sampai akhirnya Blue melepaskan jurus supernya. Meski hal itu dengan mudah dihindari oleh Hagiwagi. Setelahnya, Hagiwagi melihat kesempatan untuk mendekati si Blue. Dia pun menangkap lalu menyemackdownnya. Dengan posisi seperti itu, apakah Blue sudah KO? Hagiwagi pun menunggu di depannya sambil bersiaga. Dan ternyata Blue masih bisa bangun dan dengan gaya dia pun berdiri. Hagiwagi yang aneh karena Blue masih baik-baik aja setelah smackdownan tadi. Dia pun jadi bengong melihatnya. Nggak lama, Blue kemudian kembali melesat ke arah Hagiwagi. Satu jurus itu berhasil mengenai Hagiwagi dan disusul jurus 2, jurus 3, dan jurus 4. Hingga hal itu membuat Blue terhempas ke atas lalu terhempas ke bawah kembali. Dengan posisi seperti itu, apakah Hagiwagi sudah KO? Blue pun masih menunggu sambil tetap bersiaga. Tapi kemudian Hagiwagi membuat transformasi. Dia pun berubah menjadi bentuk monsternya. Dengan bentuk seperti itu, Hagiwagi dan Blue kini terlihat seimbang. Hagiwagi pun mulai mengeluarkan jurusnya, tapi sayangnya hal itu sungguh sangat mudah ditangkis oleh si Blue. Melihat hal itu, lalu Hagiwagi pun melanjutkannya. Hagiwagi secara bertubi-tubi mengeluarkan jurus-jurusnya ke arah si Blue. Terlihat Blue yang cukup kewalahan menghadapi jurus itu. Meskipun Blue dapat menangkis satu jurus itu, sampai-sampai keramiknya rusak. Tapi kemudian Hagiwagi langsung memberikan satu jurus lagi ke arah si Blue. Dan hal itu membuat Blue pun tertidur di lantai.
Masih belum cukup, kini Hagiwagi mengayun-ngayunkan Blue hingga berputar 360 derajat. Lalu melepaskannya ke atas. Kemudian Hagiwagi menyusulnya duluan sebelum Hagiwagi sampai ke lantai. Di atas sana, Hagiwagi pun menangkapnya dan bersiap akan menymackdown si Blue. Dengan ketinggian sekitar 100 meter, udah bisa dipastikan Blue akan menjadi perkedel nantinya nih gengs. Dan bener aja, dibantu kekuatan gravitasi, Hagiwagi pun melepaskan Blue ke lantai, hingga membuat keramik arena itu pun menjadi terbelah sebesar lapangan bola. Setelah mengeluarkan jurus itu, Hagiwagi pun menunggu dan bersiaga di dekat sana. Kemudian setelah asap menghilang, terlihat Blue sepertinya akan bertransformasi. Dan ternyata selama ini body Blue yang super jumbo itu adalah armornya. Dan karena jurus Hagiwagi tadi, Blue pun harus melepaskan armornya saat itu juga. Kini Blue pun bertransformasi menjadi bentuk manusianya. Tanpa armor yang super berat itu membuat Blue kini semakin lincah. Kemudian dia pun melesat ke arah Hagiwagi yang ada di depannya. Di sana, Blue pun langsung mengeluarkan jurusnya dan berhasil mengenai Hagiwagi. Dan malangnya tangan Hagiwagi pun copot karenanya. Akhirnya, Hagiwagi pun terhempas dan KO di dekat Mommy Longleg. Mommy Longleg yang melihat itu pun hanya terbengong melihat satu timnya udah KO. Sekarang Mommy Longleg yang akan turun tangan menghadapi Blue di sana. Dia pun mulai meletoikan tangannya dan bersiap mengeluarkan jurusnya. Mommy Longleg pun menggunakan kakinya dan menjadi pair. Dengan hal itu, Mommy Longleg pun melesat mendekat ke arah si Blue. Beruntung Blue dapat menghindarinya. Sambil meloncat, dia pun memantau pergerakan Mommy Longleg dari atas sana. Nggak lama berselang, Mommy pun memanjangkan tangannya ke atas dan berhasil menangkap Blue di sana. Ketika akan melanjutkan jurusnya, Mommy Longleg yang terkejut karena ternyata ada Green di samping dirinya. Dia pun harus membagi tangan satunya untuk melawan si Green. Green yang harus mengeluarkan jurusnya kepada Mommy Longleg terpaksa harus terdiam karena Mommy Longleg berhasil menangkapnya. Sekarang di tangan kiri ada Blue dan di tangan kanannya ada Green. Kemudian Mommy Longleg mendekatkan mereka berdua agar gampang memberikan jurusnya sekaligus. Setelahnya dia pun mengeluarkan jurusnya bertubi-tubi kepada Blue dan Green. Tapi sesuatu terjadi di sana. Karena jurus Mommy Longleg, Green pun kini melepaskan armornya dan bertransformasi menjadi manusia. Setelah itu dia pun menangkap kedua tangannya Mommy Longleg. Memanfaatkan kesempatan itu, Blue pun mendekat ke arah Mommy Longleg dan membuat Mommy Longleg pun terhempas ke bawah. Green pun maju ke depan arena, kemudian disusul oleh Mommy Longleg yang berhasil bangkit. Adu mekanik Mommy Longleg dan Green pun terjadi saat itu juga. Dibantu Blue yang juga memberikan jurusnya hingga membuat Mommy Longleg pun terhempas. Nggak memberikan kesempatan, Green pun menangkap Mommy Longleg lalu mengayun-ngayunkannya berkali-kali. Kemudian disambut oleh Blue yang mengeluarkan jurusnya. Hal itu membuat Mommy Longleg pun terhempas.
Setelah itu Blue dan Green pun memperhatikan dari kejauhan apakah dengan jurus duet Blue dan Green itu berhasil mengalahkan Mommy Longlegs. Terlihat di sana Mommy Longlegs yang sedang beristirahat dari jurus tadi. Ternyata dia bukan sekedar tidur, dia pun mengumpulkan energi. Kemudian dia berniat akan bertransformasi. Dengan gen dari Kisi-Misi, Mommy Longlegs pun berubah. Sekarang Kisi-Misi yang mengambil alih adu mekanik ini. Lalu dia pun bersiap akan membalas kekalahannya Mommy Longlegs tadi. Tapi kemudian tak disangka-sangka muncul di arena Pink yang bersiap akan berhadapan dengan Kisi-Misi di sana. Kisi-Misi yang melihat tak gentar, seketika dia pun maju lebih dulu. Sekonyong-konyong Pink pun ikut maju untuk menghampiri Kisi-Misi. Di sana Kisi-Misi menangkap Pink dan membuatnya mundur ke belakang. Saat itu Pink gak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menahan jurus itu. Hingga di sudut arena Pink berhasil membuatnya berhenti dan sepertinya dia akan mengeluarkan jurusnya. Dan bener aja dia pun mengeluarkan laser dan karena hal itu dia pun berhasil membuat Kisi-Misi mundur. Gak menyerah, setelah itu Kisi-Misi pun maju melesat kembali ke arah Pink. Pink yang melihat hal itu pun mengeluarkan lasernya. Tapi sayangnya Kisi-Misi yang sudah bersiap, dia pun dapat dengan mudah menghindari laser-laser itu. Gak sampai di situ, Pink pun terus membanjiri Kisi-Misi dengan laser-laser lainnya. Sementara Kisi-Misi saat itu hanya bisa menangkis dan menghindarinya. Hingga pada suatu kesempatan, Kisi-Misi melihat peluang dan langsung mengeluarkan jurusnya. Sekarang Kisi-Misi nggak lagi hanya bertahan, dia pun akan melepaskan jurusnya kepada Pink. Dan berhasil, jurus-jurus itu pun membuat Pink kewalahan. Tapi nggak sampai di situ, Pink pun berusaha membalas jurusnya itu. Adu mekanik yang cukup sengit pun terjadi. Masing-masing dari mereka nggak mau mengalah dan terus mengeluarkan jurus-jurusnya. Hingga akhirnya mereka berdua ada di sudutnya masing-masing. Dan sebentar lagi, Kisi-Misi akan menggunakan jurus andalannya. Seketika, kecupan lasernya pun melesat ke arah Pink. Pink yang melihat itu pun juga mengeluarkan laser miliknya. Hingga laser itu pun saling bertemu dan menimbulkan bola merah besar di sana. Setelah hal itu terlihat Kisi-Misi yang merasa menang melihat Pink yang berada di depannya. Setelah terkena jurus itu, Pink pun kembali ke bentuk manusianya. Belum tahu apa yang direncanakan selanjutnya, Kisi-Misi pun hanya bisa menunggu dan bersiaga di sana. Kemudian di tempat lain terlihat Banzo Bunny yang melanjutkan adu mekaniknya yang kedua dengan Orange. Orange yang bersiap di atas sana seketika disambut oleh simbalnya Banzo Bunny dan membuat beberapa stick bergerak ke arahnya Orange. Melihat hal itu, Orange pun loncat menghindarinya. Yang sayangnya gerakan itu pun diketahui oleh Banzo Bunny yang menyusulnya di atas. Dia pun menepukan simbalnya dan kemudian stick besar bergerak ke arah Orange. Di sana nampaknya Orange mulai kewalahan. Tapi tidak dengan Banzo Bunny yang begitu bersemangat membunyikan simbalnya. Seketika sticknya melesat ke arah Orange. Orange pun hanya bisa menghindari 1, 2, 3.
dan puluhan stick yang menyambarnya bertubi-tubi. Gak menyerah, Orange yang meski dengan susah payah berhasil menghindari stick yang bermunculan di sana. Hingga akhirnya Banzo Bunny mengeluarkan stick super jumbonya nih. Hal itu pun gak diketahui oleh Orange sehingga membuatnya pun harus menerima stick jumbo saat itu juga. Banzo Bunny yang merasa puas karena sticknya berhasil mengenai dan membuat Orange KO. Akan tetapi, kemudian hal mengejutkan terjadi. Di balik stick itu muncul Orange yang sudah melepaskan armornya dan bertransformasi menjadi manusia. Gak menyia-nyiakan kesempatan, Orange pun langsung melesat ke arah Banzo Bunny. Hingga satu jurusnya membuat Banzo Bunny terhempas ke bawah. Kali ini Orange pun lebih bersemangat. Dia pun terus menekan Banzo Bunny dengan jurus-jurusnya hingga membuat Banzo Bunny pun terpojok dan mengeluarkan kekuatan simbalnya secara penuh. Tapi kemudian hal yang tidak diduga-duga terjadi. Di saat bersamaan muncul Yellow di sana. Yellow yang menghampiri hanya dengan sekejap berhasil membuat Banzo Bunny KO dengan jurusnya. Yellow dan Orange pun merasa senang atas kemenangan yang mereka dapatkan saat itu. Di sisi lain, Red yang mengawasi arena itu pun ikut merasakan senang karena udah berhasil membuat taktik supernya berhasil memenangkan adu mekanik itu. Sementara Poppy nampak terlihat galau dengan kekalahan yang dia terima barusan. Tapi dengan adu mekanik yang terjadi barusan justru membuat Red tiba-tiba terdiam. Melihat transformasi yang terjadi oleh Rainbow Friends-nya membuat Red teringat kenangan buruknya dulu. Kemudian kita flashback kembali ke kejadian sebelumnya. Di sana Red yang ketika itu menjadi manusia hanya bisa duduk terdiam bersama Blue, Orange, dan Pink yang ada di samping kirinya. Juga Green, Purple, dan Yellow yang juga ada di sisi kanannya. Meskipun meminta dan memohon untuk dilepaskan, tapi ilmuwan di sana nggak mendengarkan perkataan mereka. Red yang panik berusaha untuk pergi dari tempat itu. Dia pun terus menggoyang-goyangkan kursinya. Lalu dia pun terhempas ke bawah. Dan begitu terkejutnya, dia melihat buku yang ada di bawah sana. Iya, itu adalah buku yang berisi tentang Project Rainbow Friends. Nggak lama berselang, para ilmuwan pun memulai eksperimennya. Sesaat setelahnya tuas aktivasi itu pun ditekan mereka. Beruntung, Red yang berhasil lepas dari kursi segera pergi dari tempat itu. Meskipun dia nggak tahu di mana jalan keluarnya berada, yang penting saat itu dia bisa lari dari sana. Tapi malangnya di sisi lain teman-teman yang ditinggalkannya harus bertransformasi menjadi Rainbow Friends dari Blue, Green, Orange, dan Purple. Red yang nggak tahu arah jalan keluar, akhirnya dia pun memasuki suatu ruangan. Di sana dia terkejut karena di dalam buku itu dia melihat eksperimen apa yang akan dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan itu. Tapi nggak lama berselang, malangnya Red kepergok oleh salah satu ilmuwan di sana. Red yang terpojok pun bingung harus berbuat apa. Dan di sanalah dia menemukan formula merah itu. Dia mengira kalau formula itu akan membuatnya meninggoy karena dia lebih memilih meninggoy daripada harus membiarkan ilmuwan itu melakukan eksperimen kepada dirinya. Kemudian di tempat lain teman-temannya udah bertransformasi dan menjadi monster Rainbow Friends saat itu juga. Yang meskipun akhirnya para ilmuwan itu pun harus meninggoy di tangan eksperimen mereka, yaitu Rainbow Friends. Dan mengejutkan, ternyata Red gak meninggoy nih. Malahan karena formula itu membuatnya bertransformasi menjadi monster Rainbow Friends juga. Setelah Red ngelamun, kemudian kita kembali ke arena adu mekanik. Di depan sana Poppy udah menyiapkan Hagiwagi untuk maju ke depan arena. Kemudian Red yang gak mau ketinggalan, dia pun akan mengeluarkan salah satu anggota Rainbow Friends terkuatnya,